Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kazia. Kali ini Kazia akan membahas materi tentang pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan pusat. Sebelum kita berlanjut, untuk mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikal sholihin. Amin. Amin. Baiklah, sekarang kita berlanjut untuk membahas tentang pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya Indonesia memiliki kedaulatan yang tinggi, tujuan nasional, dan berdiri secara utuh, baik wilayah, rakyat, maupun pemerintahannya. Keutuhan NKRI juga meliputi hal-hal yang pertama, Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah. Yang kedua, hubungan antara pemerintahan dengan rakyat yang baik. Yang ketiga, tidak ada pergolakan, peperangan, pemberontakan, ataupun perpecahan di antara rakyat. Dan yang terakhir, situasi negara yang aman, nyaman, dan damai. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk jasa para pahlawan. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perjuangan para pahlawan karena jasa para pahlawan Indonesia itu ada dan menjadi besar. Mereka berjasa membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan juga dari cengkraman penjajah. Para pahlawan itu berjasa untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Mereka rela berkorban harta, benda, dan bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang sikap-sikap untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Artinya, setiap warga negara menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Dan yang ketiga, menghormati perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Sang Saka Merah Putih. Yang kelima, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap bangsa, menyangkut kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Jika peraturan dilanggar, maka akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Contoh menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: yang pertama, menghargai karya orang lain. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kesamaan. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, selanjutnya kakak akan membahas tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Nah, kakak akan jelaskan satu persatu ya. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara, baik itu tingkat nasional maupun daerah. Jadi, peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah peraturan yang berlaku yang bersifat nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan juga keputusan direktur jenderal. Nah, selanjutnya kakak akan membahas peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
yaitu peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada di tingkat daerah, seperti gubernur, DPRD tingkat 1, bupati atau wali kota, dan juga DPRD. Contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang pertama yaitu peraturan tentang pendidikan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Peraturan tentang pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Jadi, undang-undang ini harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, peraturan tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ketiga, ada peraturan tentang lalu lintas. Dan yang keempat, peraturan tentang perpajakan. Kemudian, contoh-contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Yang pertama, peraturan tentang larangan merokok. Di Jakarta terdapat peraturan yang menegur tentang peraturan larangan merokok di tempat umum. Hal itu dikarenakan udara di Jakarta sudah banyak pabrik-pabrik yang menyebabkan udara menjadi kotor. Oleh karena itu, DKI Jakarta mengeluarkan peraturan perundang-undangan larang merokok dan semua warga Jakarta harus mematuhinya. Kemudian yang kedua, peraturan tentang keindahan dan kebersihan. Dan yang terakhir yaitu peraturan tentang pariwisata. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.